bonding, relasi itu nomor satu di dunia ini. Itu sih. Halo guys, balik lagi pada podcast kita hari ini. Gua Aulius dan bareng temen gua, Saya Christian. Kita bakal ngobrolin topik yang mungkin kita penting banget, cuman kita suka lupa di kehidupan sehari-hari, ya, yaitu peran organisasi dalam mengasah toleransi. Toleransi multikulturalisme. Nah, khususnya di lingkungan mahasiswa perkuliahan ini. Nah, jadi kebetulan banget nih kita udah bareng kedatangan tamu Ketua BEM di Universitas Mahatana, Kak Felix. Jadi, Ya, halo Kak. Apa kabar hari ini Kak? Baik-baik. Oke, lanjut. Nah, Kak, makasih banget nih udah hadir nih, kan hari Jumat. Sebenarnya udah mau hari Sabtu udah mau balik, cuman Kak Felix nyempetin gitu kan podcast sama kita. Nah, ini sehubung Kak Felix ketua BEM ya, kan ini nyambung banget nih sama topik kita nih. Nah, pertanyaan pertama nih, apa sih multikulturalisme itu? Iya. Menurut Kak Felix nih. Menurut saya adalah multikultural itu kan berarti tandanya kan bukan satu culture doang, berarti beragam culture kan. Berarti sesuai dengan topik kalian, kita sebagai organisasi di dalam kampus, kita nggak boleh memilih satu kultur aja, tapi kita juga bisa menerima berbagai macam kultur. Dan juga kita harus mengerti sistemnya mereka, caranya mereka, pola pikir mereka, dan adatnya mereka seperti apa gitu. Itu sih untuk yang di organisasi BEM ya. Sistem cara kerja, jadi cara mereka ngakuin cara pikir mereka jadi. Iya, pola pikir setiap culture itu pasti beda. Misalnya kalau orang dari Sumatera, dia cara pikir beda, keras dengan etika yang ada. Cara Jawa kan lebih santai dan halus gitu. Nah, kita harus bisa memblend agar bisa satu gitu. Itu susah sebenarnya, cuman harus bisa karena itulah tempat kita untuk belajar di sini. Baik. Oke, selanjutnya ya Kak ya. Seberapa penting sih menurut Kak Felix nilai-nilai multikulturalisme itu diterapin di lingkungan mahasiswa? Sangat penting ya, karena kita nggak boleh berpaku lagi sama satu culture aja. Walaupun ini kampusnya mungkin terpampang logo yang dengan jelas ya, tapi itu bukan berarti ini kampus yang sesuai logonya, tapi ini universal. Dimana siapapun bisa ikut organisasi apapun tanpa ada diskriminasi apapun. Asalkan dia mau belajar, kompeten, dan mau berjuang, ada nilai juangnya. Jadi sangat penting banget ya Kak ya. Penting banget. Nah, Kak, mungkin pernah nggak sih ada anekdot, ada pengalaman yang lucu kah, apa gimana tentang orang yang beda ngelihat cara suatu masalah tapi ngelihatnya beda gitu Kak. Jadi kayak ada selek dikit. Cuman ada nggak Kak pengalaman gitu? Mungkin bukan hal lucu ya, tapi jadikan pengalaman ya. Karena gini, baik lagi yang kayak gue bilang, kayak setiap pola pikirnya beda-beda kan. Contoh, gue Chinese. Pola pikir Chinese apa sih? Duit, cuan, gitu. Tapi ada pola pikir yang non-Chinese di mana mereka nggak bisa, kita nggak bisa cuanin hal ini. Kita tuh harus bergerak di sini gitu. Nah, idealisnya dia sama idealisnya gue sempat tabrakan. Tapi dari idealisnya itu, kita harus cari jalan tengahnya. Kita nggak boleh ngotot di satu tempat, nggak boleh ngotot di dia juga. Jadi kita harus dengar berbagai macam persepsi. Dapat poinnya apa, enaknya mana, ke tengahnya mana, biar kita nggak ada clash gitu. Emang berat banget, karena kita bakal debat terus, tapi debat itu bukan berarti menjatuhkan atau menghancurkan, tapi untuk mencari jalan tengahnya. Betul. Nah, mungkin kalau saya penasaran aja sih Kak, nih mungkin nggak usah terlalu spesifik, cuman dalam kasus ini penyelesaiannya gimana gitu Kak? Penyelesaiannya adalah kalau di BEM gua musyawarah mufakat. Jadi nggak cuma dua orang yang konflik aja, cuma ngambil dari yang lain juga. Iya, jadi opini A dan opini B kita coba ajak yuk berdiskusi bareng-bareng. Menurut mereka bagusan yang mana gitu. Dan itu jadi teman-teman BEM jadi jurinya gitu. Dan mereka juga menentukan kayak mereka tuh gua paksa untuk aktif. Jadi mereka bukan cuma kayak diem, nyimak udah enggak, tapi mereka harus ngasih suara mereka. Gitu. Oke, selanjutnya ini tentang toleransi Kak.
Biasanya hal-hal apa saja yang bisa bikin sikap intoleransi muncul di antara anggota? Gimana Kak? Intoleransi ya, biasanya minoritas sama mayoritas. Itu pengaruh sebenarnya. Apalagi mereka mainnya circle. Main circle. Nah, caranya gimana sih? Kita harus bisa bedain di mana organisasi itu ada dan di mana di tempat mereka luar. Kalau di luar mereka mau seperti apa, itu adalah habitnya mereka. Tapi kalau dalam organisasi, apalagi dalam kampus, itu sangat dilarang untuk intoleransi. Mungkin sekedar jokes, tapi nggak boleh sampai ada unsur menyakiti perasaan. Itu jadi omongannya harus difilter lagi. Oke Kak. Nah, mungkin kalau saya sendiri mungkin masih maba ya, cuman saya sendiri ngerasa ada itu sih, ada nggak orang ada, oh kayaknya jangan sampai ke situ, ada feel, ada apa, orang ada pengertiannya sendiri. Cuman kalau kata kakak circle itu pernah ada kejadian yang jelas banget nggak, lu orang sana saya orang sini, pernah ada kejadian gitu? Nah, untungnya di BEM gue, puji Tuhannya gue nggak pernah mencapai hal seperti itu ya. Jadi gue buka adalah di BEM gue totalnya 22 orang. Itu kebanyakan muslim. FYI, kebanyakan muslim. Nah, untuk yang Kristennya, walaupun logo kita Kristen, tapi bukan berarti Kristen harus dominan daripada muslim. Tidak. Kita semua sama, kita saling gandeng. Jadi ada kok yang Kristen teman sama Muslim, Muslim teman sama Kristen juga ada. Sebenarnya lebih ke arah menyesuaikan lingkungan aja sih, sama adaptasinya. Betul, sama ini juga sih, kecocokan. Tapi kalau saat udah di organisasi dan lagi melakukan suatu hal dalam organisasi itu, nggak ada kata teman, situ semua rata. Jadi itu lebih fokus ke saya sebagai identitasnya, ke saya anggota BEM gitu ya, bukan ke ras atau agama dan lain-lain gitu ya. Iya, kebetulan nggak ada. Jadi mungkin caranya adalah menekankan bahwa kita semua anggota BEM, melayani mahasiswa-mahasiswa gitu. Ya itu sih. Apa, Kak Felix, mungkin dari pribadi ya, Kak Felix kan jelas ketua kan dipandang sama bawahan gitu kan ya. Betul. Itu Kak Felix secara personal pribadi merubah gaya nggak, gimana supaya memberi image, memberi contoh gitu? Itu harus banget. Jadi gini, gue tuh di dunia pariwisata ya, karena kan gue prodi pariwisata. Prodi pariwisata di mana dikenal adalah saat di kelas dia akan sesuai dengan etikanya, tapi di luar dia akan sesuka hatinya. Sesuka hatinya bukan berarti semaunya, tapi dari batasan itu saat sudah bukan di kelas mereka akan jadi pribadi yang normal mereka itu. Tapi kita dituntut untuk suatu ada peraturan yang menuntut kita untuk harus ini A, kalau A ya A, B ya B gitu. Seragam ya seragam, rapi ya rapi. Tapi kalau udah selesai kelas ya udah nggak apa-apa, mau ngapain juga. Nah, dari situ kan gue punya dua persepsi yang berbeda kan. Di BEM gue diajarkan untuk menjaga diri gue, menjaga sikap dan perilaku gue, karena bukan sekedar gue hanya membawa alamat, tapi gue juga membawa lambang dalam BEM itu sendiri. BEM itu apa sih? BEM itu cita dari kampus. Nah, cita dari kampus itu nggak boleh rusak dan harus dijaga dengan penuh martabat. Makanya tugas sebagai ketua BEM itu cukup berat. Nah, semoga nanti kedepannya kalian ada yang salah satu bisa jadi ketua BEM. Waduh, dengerin dari kakak udah ada ini nih. Sebenarnya bukan pressure, cuman lebih ke arah ini adalah cara untuk melatih diri kalian jadi lebih baik. Karena kalian nggak bisa, gue nggak bisa nih begini, gue nggak bisa begitu nih, karena gue menjaga almet gue dan menjaga lambang gue. Itu nggak capek kak? Kayak kan tadi pariwisata pada saat ada on ada off gitu. Cuman kalau dengerin kakak BEM jadi ketua BEM nih, kayak onnya lama banget, offnya sedikit banget gitu. Betul. Sebenarnya gini sih, lebih ke arahnya dimanapun lu berada, pasti semua punya tata caranya masing-masing. Saat lu di kampus, lu bertata cara seperti di kampus. Bahkan di luar kampus pun, sebagai ketua BEM, lu ada brand situ. Lu tetap bawa brand lu, sampai lu tidur pun lu bawa brand itu. Benar, itu kenyataan. Tapi itu melatih lu untuk disiplin, melatih lu untuk, gue harus tahu batasan gue. Melatih lu untuk, gue harus menjaga nama baik kampus ini. Gitu. Jadi tindak tanduk lu tuh langsung terarah. Gitu. Kegiatan seperti apa yang
menurut kakak bisa bantu membangun rasa saling menghormati di berbagai anggota kakak? Oh jadi gini, jadi gue jelasin ya, BEM itu bukan sekedar hanya satu prodi doang atau satu fakultas saja, tapi campuran dari berbagai macam fakultas dan berbagai macam prodi, serta berbagai macam etnis, suku, budaya, agama, dan ras. Cara bonding gimana sih kak? Ada, gue punya trik waktu itu, dimana saat gue lagi pemilihan dan gue udah menerima anggota-anggota gue kumpulin satu rapat. Gue bikin dua rapat yang berbeda. Satu rapat formal, karena gue mau lihat sikap mereka seperti apa. Satu rapat informal. Dan yang terakhir ada saat gue mengetahui karakter mereka, gue bonding. Saat pas lagi libur nih, libur kampus, gue ajak mereka buat rapat. Rapatnya di luar kampus, yang dimana mereka pakai pakaian bebas yang tanpa ada peraturan, tapi kita main game di situ. Oke, tadi ya on dan off. Iya. Nah, saat mereka main game, mereka tuh langsung kayak, oh, gue bikin nih di sini ini sama ini, yang kayak kurang dekat ini sama ini sama ini sama ini. Mereka main game bareng, ngobrol, ketawa-ketawa. Gue bilang, next ya, begini ya, jangan asing, karena kalian satu lambang. Emang susah, karena mereka pasti kayak, gue gak kenal lu siapa. Emang betul saling mengenal. Proses. Nah, mungkin melompat dari situ ya kak, nih mungkin agak kurang enak, cuman yang pengalaman kakak itu kelompok-kelompok atau nis-nis atau circle-circle yang itu apa aja sih? Lebih ke arahnya karena satu prodi yang sama, mereka main satu prodi yang sama. Iya, mainnya ke prodi, karena contoh misalnya lu di pariwisata, pasti lu bergelut sama teman pariwisata, lu nengok, oh ini teman pariwisata gue kesini dulu dah. Gitu. Karena lu gak kenal sama yang lain-lain. Caranya adalah gue pecah semuanya. Gak ada circle di BEM. Nah, itu mecahnya kok kayaknya bahasanya mungkin agak keras ya, mungkin mecahnya itu gimana ya? Mecahnya adalah misalnya dia prodi apa, kayak gue gak gabungin satu prodi, pasti gue pecahin prodinya. Tapi kalau untuk di divisi, mereka ada yang satu prodi yang sama, karena menurut gue adalah satu prodi yang sama tuh, misalnya satu divisi yang sama harus satu prodi, karena dia terus nyambung. Prokernya nyambung, kerjanya nyambung, biar ketemu waktu juga nyambung. Gitu. Contoh, public relation udah pasti berhubungan tentang content creator. Content creator itu nggak mungkin lari dari DKV karena mereka adalah ahli di bidangnya. Maka dari situ gue pasti ngekelompokin anak DKV ke sana. Karena mereka udah expert di sana. Gitu. Mantap. Dari kita Jawab banyak banget. Ya, mungkin terakhir, ini kan kakak udah semester belakang, sebentar lagi udah mau nyari selanjutnya ya. Mungkin salah ide kakak ke depannya, satu ide kah atau habit kah atau kegiatan kah yang mungkin kan tadi udah ada yang meeting informal gitu. Kakak adakah habit apa untuk next ketua BEM gitu dalam hal mengatasi intoleransi gini? Ya. Menyatukan. Ada nggak kak? Cara gampang sih, bukan gampang, ini tricky, gampang-gampang susah. Oke. Bagi untuk next ketua berikutnya adalah dia harus mengenali anggotanya dulu. mengenali anggotanya. Dia harus melihat karakternya, terus juga melihat juga cara tingkah lakunya juga, agar bisa menentukan tindakan apa yang harus dilakuin. Karena sebagai ketua BEM itu nggak bisa cuman fokus ke A, caranya cuma A doang. Dia nggak akan ketemu cara yang B untuk menyelesaikan masalahnya. Dia harus bisa A, B, C, D, E, F, G. Problem solving sebagai ketua BEM itu lumayan harus cepat harus banyak, karena karakter beda-beda, habitnya beda-beda, dan mereka juga punya jam yang berbeda. Ada jam yang bisanya di malam, ada jam bisanya cuma di pagi, ada jam bisa cuma di sore. Itu gimana caranya mensiasatinya itu doang. Itu pertama. Kalau untuk toleransi, ya itu harus bonding. Bonding itu nomor satu. Pengenalan karakter dan bonding itu harus nomor satu dalam kegiatan itu. Supaya apa sih? Supaya dia tuh bisa tahu caranya. Oh, kalau menghadapi orang ini seperti apa? Oh, cara menghadapi orang itu seperti apa? Oh, gimana sih cara menyelesaikan masalah kalau kena bagian ini gitu. Bonding. Ketua BEM tuh nggak boleh kaku, harus bonding gitu. Dia juga harus down to earth kepada yang lain-lain juga, bukan sekedar ke anggotanya doang, tapi juga ke prodi-prodi lain, ke mahasiswa-mahasiswa lain. Karena BEM itu adalah suara dari mahasiswa sendiri. BEM itu menyalurkan dari aspirasi mahasiswa, kita naikkan ke rektorat supaya ini mahasiswa suaranya nyampe ke rektorat, karena nggak bisa tanpa
penyalur ini bisa nyampe suara kalian ke rektorat gitu. Jadi harus down to earth juga, harus bisa dengerin setiap permasalahan dari mahasiswa lain juga gitu. Jadi listening. Betul. Bagus banget coba kakak ya. Mantap Kak. Keren. Wah keren. Keren banget. Gimana Des? Luar biasa nih ketua BEM kita the best ya. Wah ini barnya tinggi banget nih buat next, gimana ini ketua BEM next? Wah contohnya lengkap udah ada, mantap. Terakhir ya kak, pesan deh untuk mahasiswa lain. Yang menonton nih Nonton podcast ini. kita. Pesannya adalah gini, apapun agama lu, apapun ras lu, bonding, berbaur, karena lu nggak boleh kaku. Di saat kedepannya, lu akan butuh orang yang mungkin lu benci. Kita nggak ada yang tahu, dunia itu sempit. Bonding, relasi, itu nomor 1 di dunia ini. Itu sih. Oke luar biasa. Luar Thank you biasa Kak. sekali. Thank you banget ya, Kak. udah nyempatkan waktu Ya, dari rumah. aman. Oke.